perintah tawaf berlawanan dengan jarum jam itu ternyata kalau dicari kesamaannya itu sama juga dengan pergerakan alam semesta, yang besar maupun yang kecil. Yang besar itu diantaranya pergerakan bumi, pergerakan bulan, pergerakan matahari. Bumi itu rotasinya bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Bergerak revolusi bumi terhadap bulan itu juga berlawanan terhadap arah jarum jam. Pergerakan bumi bulan itu juga berlawanan arah jarum jam terhadap matahari. Nah, itu ada kemungkinan galaksi Bima Sakti itu perputarannya juga berlawanan dengan arah jarum jam. Di bidang olahraga itu sudah ditemukan bahwasanya lintasan lari ini ke searah jarum jam apa berlawanan. Lintasan lari, orang lomba lari. Ini biasanya kita berlawanan karena niku lebih baik. Mungkin setelah diteliti olahragawan itu lebih bagus kalau olahraga itu berlawanan dengan arah jarum jam, karena lebih tidak lebih mudah capek. Nah, orang tawaf itu ternyata walaupun perintahnya itu sederhana, perintahnya ya berarti dari kalau sekarang dikatakan berlawanan dengan arah jarum jam. Pada zaman Kanjeng Nabi kan dereng enten jam. Kan gitu. Mun enten mun dereng. Kula pikir dereng enten ngomong itu. Nah, nggih. Nah, lalu kemudian itu bergeraknya bersama atau sama dengan pergerakan alam semesta. Alam semesta yang besar seperti itu tadi. Alam yang kecil itu di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu para ilmuwan juga melakukan penelitian. Peredaran darah yang mengalir selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kula mboten saged ndelok. Tapi insya Allah sumbernya ini bisa dipercaya. Jadi selain peredaran darah niki enten malih ngeten niki bahasane sitoplasma mengelilingi nukleus, bagian dari sel yang berlawanan dengan arah jarum jam. Molekul protein terbentuk dari kiri ke kanan juga berlawanan dengan arah jarum jam. Maka sesungguhnya ayat-ayat Allah niki mau kan kedokteran nggih, peredaran darah, lalu kemudian protein. Sesungguhnya Allah itu meletakkan tanda-tanda kekuasaannya itu di semua profesi, tidak hanya kedokteran. Bahkan seseorang yang berprofesi membuat bom, jangan-jangan juga di situ terletak tanda-tanda kekuasaan Allah. Cuma kadang-kadang orang ini belum paham untuk menghubungkan dengan niki ayat-ayat Allah atau bukan. Bahkan dalam alam mikro yang terkecil dari setiap benda yang disebut atom, elektron-elektron itu selalu berputar mengelilingi inti pusat atom, melakukan putaran rotasi dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Ini kalau orang betul-betul meneliti, maka sangat tepatlah apa yang didakwakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ini surat Fussilat ayat 53. Bapak-bapak yang saya hormati, itu sainsnya atau ilmu pengetahuannya seperti itu.
Jadi kalau betul-betul kita lihat, kita teliti, maka Al-Quran itu betul-betul ada tanda-tanda yang berkesesuaian dengan alam semesta. Artinya kesesuaian alam semesta dengan Al-Quran itu mendukung bahwa Al-Quran itu betul-betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk meneruskan kajian kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tawaf dalam perspektif dilihat secara ayat Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan yang berkembang sampai hari ini. Sebagaimana 2 minggu yang lalu kita membahas tentang haji, di mana ayat tentang haji dan Ka'bah, tentang Mekah dan Ka'bah itu menjelaskan bahwasannya Ka'bah itu menjadi petunjuk bagi manusia, bukan hanya menjadi petunjuk bagi orang muslim maupun mukmin, atau bahkan petunjuk bagi yang haji saja, itu tidak. Tetapi Mekah, Ka'bah itu menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Penjelasan yang bisa disampaikan diantaranya, para ilmuwan matematika itu ternyata menemukan bahwasannya Mekah, di mana Ka'bah berada, itu sesungguhnya mempunyai jarak yang kalau dihitung itu jaraknya mempunyai kesesuaian dengan banyak hal angka yang ada di alam semesta ini. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kalau kita itu mengukur jarak kota Mekah ke arah kutub utara, mungkin kita beberapa sudah ada yang pernah ke Mekah, tapi kalau yang ke kutub utara kayaknya belum ya. Sinten sing sampeyan kutub utara dereng. Nah, jadi
Kalau diukur jarak kota Mekah ke kutub utara, itu angka yang diperoleh 7631 km. 7631,68 km. Sedangkan jika ke arah kutub selatan, kota Mekah ke arah kutub selatan, diperoleh angka 12348,32 km. Nah, apabila kedua angka tersebut diperbandingkan, yaitu 12348,32 km dibagi 7631,68, jarak Mekah ke kutub selatan dibagi yang ke utara, itu hasilnya 1,618. 1,618. Angka 1,618 itu dalam matematika dikenal dengan bilangan Fibonacci. Nah, mungkin yang dulu pernah di SMP atau SMA agak ingat-ingat itu ada angka Fibonacci. Nah, mengapa bahwasannya Mekah itu kemudian dengan hasil perbandingan 1,618 itu adalah angka yang banyak berada di alam semesta. Itu contohnya ada di dalam diri kita sendiri. Kalau detik kita itu dibagi detik kita bawah sampai pusar, itu hasilnya 1,618. Besok di ini dijawab. Itu rasio. Nah, ada juga jarak jari sampai siku apa ya? Sampai siku dengan pergelangan sampai siku itu kalau dibagi akhirnya juga 1,618. 1,618 itu diperoleh kalau kita menjumlahkan 0, 1 ditambah 1 2, 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 3 8, 8 tambah 5 13. Itu kalau diurut nanti hampir semua angkanya itu kalau dibagi ke atas dengan dibagi yang bawah itu hasilnya 1,618. Ini bagi ilmuwan matematika niku cukup memberikan petunjuk bahwa ada angka-angka itu yang merupakan kode dari ciptaan alam semesta niku mempunyai kode begitu. Dan itu sepertinya kalau sama-sama ini adalah ciptaan Allah dan Mekah itu juga ciptaan Allah, berarti Mekah itu salah satu tanda yang diperkuat oleh tanda-tanda yang lain bahwa memang Mekah itu merupakan pusat bumi. Karena Mekah itu pusat bumi, maka kalau dilanjutkan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang Ka'bah. Berikutnya tentang tawaf. Ini tentang tawaf dulu nih. Besok-besok kalau ada kesempatan tentang sa'i. Ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa layaqtu tafatahum walayufu nudurahum walayattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Rumah tua itu Baitullah. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasannya summal yaqdu tafatahum ayyuzilu awsaqahum wa sa'asahum.
Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, maksudnya hendaklah mereka merapikan ketidakrapian diri mereka, seperti memotong rambut dan kuku yang panjang. Katulil dzufur wal yufu, dan hendaklah mereka menunaikan bitakhfifi wa tasydid. Wal yufu dapat dibaca panjang maupun pendek, di fal yufu maupun fal yuwaffu, atau maknanya nazar-nazar mereka minal hadaya wal duhaya, baik itu dari kurban maupun hadiah. Wal yattawafu, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yakni Ka'bah. Tafsir dari Jalalain, tidak terlalu banyak tambahan dari ayat Al-Qur'annya. Makna-maknanya tidak banyak yang tersirat di ayat ini. Nah, mengapa seseorang itu kok tak tawaf? Nah, itu ada beberapa makna yang disampaikan oleh, ya selain karena kalau orang tawaf itu jelas ya perintah Allah, karena perintah Allah kita mengerjakan. Sama dengan puasa, karena perintah Allah kita mengerjakan, walaupun di puasa sendiri itu banyak hikmah, di sholat itu juga banyak hikmah. Yang menarik tentang tawaf ini adalah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah. Tawaf itu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kok bisa kok ada perintah seperti itu? Ya karena Allah yang memerintahkan itu. Nah, perintah tawaf berlawanan dengan jarum jam itu ternyata kalau dicari kesamaannya, itu sama juga dengan pergerakan alam semesta, yang besar maupun yang kecil. Yang besar itu diantaranya pergerakan bumi, pergerakan bulan, pergerakan matahari. Bumi itu rotasinya bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Bergerak revolusi bumi terhadap bulan itu juga berlawanan terhadap arah jarum jam. Pergerakan bumi bulan itu juga berlawanan arah jarum jam terhadap matahari. Nah, itu ada kemungkinan galaksi Bima Sakti itu perputarannya juga berlawanan dengan arah jarum jam. Di bidang olahraga itu sudah ditemukan bahwasannya lintasan lari ini juga searah jarum jam apa berlawanan. Lintasan lari, orang lomba lari. Ini biasanya kita berlawanan, karena ini lebih baik. Mungkin setelah diteliti, olahragawan itu lebih bagus kalau olahraga itu berlawanan dengan arah jarum jam, karena tidak lebih mudah capek. Nah, orang tawaf itu ternyata walaupun perintahnya itu sederhana, perintahnya ya berarti dari, kalau sekarang dikatakan berlawanan dengan arah jarum jam. Pada zaman Kanjeng Nabi kan dereng enten jam. Kan gitu. Mun enten mun dereng, kula pikir dereng enten ngomong itu. Nah, lalu kemudian itu bergeraknya bersama atau sama dengan pergerakan alam semesta. Alam semesta yang besar seperti itu tadi. Alam yang kecil itu di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu para ilmuwan juga melakukan penelitian. Peredaran darah yang mengalir selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kita betul sakit delok, tapi insya Allah sumbernya ini bisa dipercaya. Jadi selain peredaran darah, niki enten maling ngeten niki bahasane, sitoplasma mengelilingi nukleus.
bagian dari sel yang berlawanan dengan arah jarum jam. Molekul protein terbentuk dari kiri ke kanan juga berlawanan dengan arah jarum jam. Maka sesungguhnya ayat-ayat Allah ini mau kan kedokteran ya, peredaran darah, lalu kemudian protein. Sesungguhnya Allah itu meletakkan tanda-tanda kekuasaannya itu di semua profesi, tidak hanya kedokteran. Bahkan seseorang yang berprofesi membuat bom, jangan-jangan juga di situ terletak tanda-tanda kekuasaan Allah. Cuma kadang-kadang orang ini belum paham untuk menghubungkan dengan niki ayat-ayat Allah atau bukan. Bahkan dalam alam mikro yang terkecil dari setiap benda yang disebut atom, elektron-elektron itu selalu berputar mengelilingi inti pusat atom, melakukan putaran rotasi dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini kalau orang betul-betul meneliti, maka sangat tepatlah apa yang didakwakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar. Ini surat Fussilat ayat 23. Bapak yang saya hormati, itu sainsnya atau ilmu pengetahuannya seperti itu. Jadi kalau betul-betul kita lihat, kita teliti, maka Al-Quran itu betul-betul ada tanda-tanda yang berkesesuaian dengan alam semesta. Artinya kesesuaian alam semesta dengan Al-Quran itu mendukung bahwa Al-Quran itu betul-betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ngelalar saya, tapi saya belum bisa membuktikan, dan memang nggak bisa dibuktikan, tapi mungkin kira-kira kok ngoten lah. Niki masalah kiamat. Kiamat itu kira-kira banyak yang mengatakan 1500 umur Islam. Nggih ngoten. Pripun nek ditambah. Tapi semua mboten saged iya dan tidak loh ini, karena masalah kiamat. Itu jangan-jangan 1,618 itu. Jadi angka yang emas itu. Tapi wallahu alam niki mungkin kira-kira awur-awuran angkanya ke situ. Kalau 1500 berarti sebentar lagi. Kalau 1600 mungkin di antara kita tidak ada yang masih hidup ya. 1500 sekarang kan 1443. Nek 1500 cedak malih, jangan kita ada yang menang. Kita kan 1600 betul. Tapi wallahu alam niku mau kira-kira nggih dasare hanya karena alam semesta mempunyai angka Fibonacci itu tadi 1,618. Lalu jarak banyak hal di badan manusia juga 1,168. Ka'bah dimunculkan, betul-betul dimunculkan, dalam pengertian dimunculkan, diketahui orang kembali sebagai satu peradaban Islam, itu adalah kan Islam muncul, agama Islam ini muncul, diwahyukan, itu kan Islam ya. Mekah itu kan dikenal kembali setelah Islam. Nah, ternyata ukurannya juga hasilnya angka Fibonacci, itu yang perbandingan antara Mekah dengan kutub selatan, Mekah dengan kutub utara, hasilnya adalah 1, berapa tadi?
1,618. Oke, nanti di YouTube banyak nih. Ini coba saya cari, saya utek-utek tadi itu akhirnya ketemu seperti itu. Nah, kalau mau meneliti kembali di badan kita itu apa saja, itu nanti bisa dicari di Google itu. Angka Fibonacci di tubuh manusia itu banyak, tapi saya nggak hafal. Jadi antaranya jarak antara perbandingan antara hidung dengan mulut, perbandingan antara alis dengan jarak apa nih? Idep dengan alis, lalu alis dengan apa tadi itu? Saya agak lupa. Lah itu angka-angka itu banyak. Nah, mengapa kok banyak orang kemudian kalau mengetahui hal tersebut tetapi kok masih sulit untuk menerima kebenaran? Itu nggih, sejak dulu sebetulnya orang itu ada yang mau menerima kebenaran dan tidak. Karena yang tidak itu ya diantaranya ya memang hidupnya bukan mencari kebenaran, maka dia tidak mau juga menerima kebenaran. Karena kebenaran bagi dia itu adalah dirinya, hawa nafsunya. Banyak sekali gitu. Di Rasulullah, di zaman Rasulullah itu ada Abu Jahal itu sudah mengakui jadi Islam benar, tapi aku orang belum, aku bangsawan Rasulullah bukan. Di antaranya seperti itu. Nih. Lalu kemudian ada yang menarik menurut saya tentang perintah untuk membersihkan di surat Al-Hajj ayat 29. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Maksudnya ini tafsir Jalalainnya nggih, hendaklah mereka merapikan ketidakrapian diri mereka seperti memotong rambut dan kuku yang panjang. Bapak-bapak mungkin pernah mendengarkan satu hadis, di antara sebagian dari fitrah manusia itu adalah membersihkan kuku, memotong rambut yang ada di mana-mana. Pernah dengar ya? Niku sebutannya kan fitrah, sebagian dari fitrah. Niku perintah itu disampaikan saat manusia itu melakukan yang namanya tahallul, gitu. Halul, membersihkan. Itu terjadi di Ka'bah yang tadi disebutkan sebagai pusat dunia. Mudahnya kalau pusat dunia itu, kalau pusar dunia berarti dunia, bumi itu dimulai dari situ. Artinya fitrah dalam makna yang lain itu adalah putih bersih, gitu. Fitrah niku suci, putih bersih. Kalau dalam bentuk wadah kuku yang tambahan-tambahan maupun rambut-rambut itu dipotong agar bersih. Mereka manusia itu agar bersih harusnya merujuk pada agama yang lahir di tempat pusatnya, diawalinya dunia. Ngoten niku mengapa haji itu adalah sebuah kewajiban, diantaranya adalah agar manusia mengingat kembali fitrahnya atau sucinya itu. Fitrah yang suci itu mudahnya ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya setiap diri manusia itu mempunyai titipan yang namanya fitrah untuk mempunyai Tuhan. Mengapa juga disebut bil baitil atiq di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 9 ini, yaitu rumah yang tua. Kalau kita Idul Fitri biasanya mempunyai tradisi namanya
Ludik gitu. Ludik niku juga disebut balik kampung. Biasanya yang paling dulu kan ke rumah yang paling tua. Harusnya begitu. Nah, paling tua niku berarti punjul. Ka'bah itu adalah rumah yang paling tua. Kewajiban haji ziarah ke rumah tua itu untuk mengingatkan kembali asal mula manusia. Sebagaimana manusia yang sekarang ini kalau mudik itu diingatkan dari asalnya saat balik kampung. Rumah yang tua. Ternyata penggunaan bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu sangat teliti sekali. Firman-Nya Allah kok nggih pasti teliti. Tapi dari sini kita bisa membuktikan ternyata iya memang teliti. Nah, tawaf itu sendiri di dalam makna bahasanya itu adalah berkeliling, mengelilingi sesuatu yang besar dikelilingi oleh yang kecil. Nah, tawaf itu yang berkeliling ini. Nah, di dalam banyak alam semesta ini kalau kita perhatikan seperti lebah nih, lebah niku kan enten ratunya, niku kan juga dikelilingi oleh bala tentaranya. Ini banyak hal. Oleh karenanya kalau ada kemudian seperti zaman dulu di Gunung Kidul itu pernah ada orang buat Ka'bah. Masih ingat betul cerita tentang itu? Jadi di Ka'bah dulu ada orang inginnya buat Ka'bah yang akan dihaji seperti itu. Kan ditangkap polisi kan. Ya, sesungguhnya kalau mengerti ini orang tidak akan gegabah membuat Ka'bah. Kok enak membuat Ka'bah padahal itu ukurannya saja sudah sangat terukur secara ilmu pengetahuan, ukuran alam semesta dan seterusnya gitu. Ya, ini beberapa hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ani Ibnu Umar radhiyallahu an qala sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata aswatin wa masya arba'atan fil hajj wal umrah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan berjalan cepat 3 putaran dan beliau berjalan biasa 4 putaran dalam haji dan umroh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim juga ada yang serupa itu, tapi lebih lengkap yang dari Imam Muslim. Ya, artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tawaf dalam haji dan umroh, mula-mula yang beliau lakukan adalah berjalan cepat 3 kali putaran mengelilingi Ka'bah, kemudian berjalan biasa 4 kali putaran, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Lebih lengkap nih yang dari riwayat Imam Muslim. Ada yang menganalisis menggunakan logika. Rasulullah berjalan cepat waktu tawaf niku yang 3 pertama niku memang kan seger, niku otake wong. Kemudian yang 4 niku kan pun roti cepet. Niku wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya malah penasaran ya. 4 dibagi 3 pinter ya hasilnya. 4 dibagi 3 pinter hasilnya. Coba dibagi. Tapi mboten enten 1,618. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi betul-betul sebagaimana difirmankan oleh Allah, haji Mekah dan Ka'bah itu adalah sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah betul-betul difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mudah-mudahan yang belum haji, yang belum umroh, kanugerahan umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.